Shalom saudara, apa kabar? Saya berdoa kita semua dalam keadaan baik-baik dan ini yang penting nih, sehat-sehat. Di masa-masa pandemi Covid ini, saya percaya Tuhan memberikan perlindungan untuk saudara, untuk saya. Sehingga seperti saya hari ini, kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Haleluya. Sebelum kita masuk kepada perenungan firman Tuhan di dalam khotbah singkat sebentar, mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami berdoa Tuhan, firman-Mu akan mengubahkan kami. Firman-Mu adalah Engkau sendiri. Berbicaralah Tuhan, kami siap. Kami buka hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya memberikan tema khotbah hari ini, berhenti di pertumbuhan. Ya. Diambil dari firman Tuhan dari Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Saya bacakan untuk kita semua. Lukas 13 ayat 6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia akan berbuah, jika tidak, tebanglah ia." Sebelum kita melanjutkan, ya saudara, saya mau katakan bahwa pertumbuhan itu penting. Yang setuju katakan amin. Amin ya. Pertumbuhan itu penting. Dan bukan hanya penting, tetapi Tuhanlah sumber dari pertumbuhan. 1 Korintus 3 ayat 6 berkata, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Rasul Paulus katakan demikian. Bahwa Allah lah yang memberikan pertumbuhan untuk setiap kita. Kami mungkin hamba-hamba Tuhan gitu ya saudara, bisa melakukan satu bagian saja, menanam. Ada yang menyiram, memelihara, tapi pertumbuhan itu dari Tuhan. Jadi memang Tuhanlah sumber pertumbuhan. Nah, tapi ini yang saya mau angkat hari ini. Ya saudara, kalau kita lihat perikop tadi, ini poin pertama saya dari 3 poin hari ini. Pertumbuhan itu dinikmati hanya untuk diri sendiri. Tapi kalau kita lihat tadi, berbuah itu dinikmati orang lain. Buah itu bisa dinikmati orang lain. Yang punya kebun datang ke pohon ara untuk mencari buahnya, bukan yang lain. Dia mencari buah. Ya. Mungkin hari ini kita memang bertumbuh, tapi pastikan pertumbuhan kita harusnya tidak berhenti di pertumbuhan saja. Ya, saudara, mungkin engkau hari ini bertumbuh, dikasih promosi jabatan. Wih, luar biasa, di tengah masa sukar gini dapat promosi. Di tengah masa sukar mungkin ada di antara saudara yang terima peluang baru di pekerjaan. Waduh, di usaha saudara. Wah, kan ini luar biasa ya, ini mujizat ya. Tetapi pertanyaannya yang harus kita taruh lebih lagi, apakah melalui promosi? Apakah melalui peluang baru dalam usaha? Dari sana apakah kita sedang mengerjakan rencana Tuhan, di mana semua itu bisa dipakai untuk jadi berkat untuk orang lain? Apakah promosinya hanya untuk kita? Untuk kita nikmati sendiri? Apakah peluangnya ternyata hanya baru kita nikmati sendiri saja? Saya berdoa hari ini kita mulai mengarahkan kepada rencana Tuhan bagi orang lain juga. Momen pertumbuhan akan berubah menjadi buah saat kita mengalihkan fokus kita dari keuntungan diri sendiri kepada memberi manfaat bagi orang lain. Haleluya. Ya. Jangan jadi seperti pohon ara tadi ya. Udah ditanam di kebun anggur, dia kan pohon ara. Ditanam di kebun anggur, dipelihara, menikmati fasilitas kebun anggur. Terima anugerah, terima promosi, terima berkat. Hidup untuk diri sendiri.
harusnya menjadi buah, memberi buah untuk orang lain juga. Nikmati, ya saudara. Poin kedua, ini yang saya waktu dalam perenungan saya sangat juga diberkati melalui apa yang Roh Kudus taruh ini, ya saudara. Pertumbuhan adalah proses untuk berbuah, journey, sebuah perjalanan, sebuah step gitu untuk berbuah. Pertumbuhan bukan tujuan, bukan yang akhir. Justru yang akhir tujuannya adalah untuk hidup yang berbuah. Banyak orang mengejar pertumbuhan, tapi nggak ada buahnya. Ya, saudara. Makanya kalau saudara punya teman yang pingin pindah gereja, misalnya ya, atau kecewa dengan gerejanya, pingin pindah gereja, coba tanya. Seringkali alasannya gitu, Pak, aku mau pindah, Pak. Loh, kenapa? Di gereja lama aku nggak bisa bertumbuh, katanya. Aku nggak bertumbuh di sana. Jarang tuh ada orang punya alasan, aku di sana nggak bisa berbuah. Ya saudara. Bahkan seringkali hal-hal sukar Tuhan izinkan, itu justru supaya kita berbuah, bukan hanya bertumbuh. Yang terakhir, saudara, dalam perenungan singkat dalam khotbah ini, yang ketiga adalah pertumbuhan yang benar akan terlihat dari buahnya. Lagi ya saudara ya, pertumbuhan yang benar terlihat dari buahnya. Kita memang bisa lihat sebuah pertumbuhan dari beberapa hal. Batang pohonnya makin besar, suburnya daunnya, yang nggak ada hama. Tetapi semuanya nggak lengkap tanpa buah. Pertumbuhan yang sehat tidak berhenti pada lebatnya daun atau besarnya batang pohonnya, tapi terus bergerak sampai dia menghasilkan buah yang kualitasnya baik. Matius 7 ayat 16 katakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Coba cek hidup kita hari ini. Apakah hidup kita sudah memberikan buah yang orang lain bisa nikmati? Kalau belum, jangan langsung nyalahkan situasi luar. Saya nggak bisa berbuah nih Pak hari-hari ini, 2 tahun ini. Kenapa? Covid. Nyalain Covid. Jangan-jangan harusnya melalui Covid, karena tekanan yang ada, harusnya hidup kita berbuah-buah yang lebat. Haleluya. Hari ini 3 poin saya tinggalkan dalam perenungan kita. Yang pertama adalah pertumbuhan itu dinikmati diri sendiri, tapi buah bisa dinikmati orang lain. Yang kedua adalah jika kita menikmati pertumbuhan, dengar ini, jangan berhenti sampai engkau berbuah. Ya. Pertumbuhan adalah sebuah proses menuju berbuah. Dan yang terakhir, kita periksa hidup kita hari ini. Jangan-jangan kita belum berbuah. Lihat buah-buah yang kita hasilkan dan periksa hidupmu. Kalau memang belum, cek, kenapa ya? Apakah hatiku dikeraskan ya? Mari kita berdoa bersama-sama supaya hidup kita bukan hanya bertumbuh untuk diri sendiri, tapi saat pertumbuhan itu kita jalankan dengan baik, maka buah-buah akan keluar dari hidup kita dan dinikmati orang banyak. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, dalam perenungan singkat kami hari ini, biarlah Engkau bekerja dalam firman-Mu yang sederhana ini, tetapi kami tahu dalam kesederhanaan firman-Mu ada kuasa yang mengubahkan. Untuk setiap kami yang saat ini mendengarkan firman-Mu, kami berdoa Tuhan, di masa-masa ini dan di masa-masa yang akan datang, hidup kami akan menjadi hidup yang penuh buah, dan buahnya itu akan dinikmati untuk orang banyak. Dan dari sana orang banyak akan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa, terima kasih. Berkat-Mu ada buat kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, Amin. Tuhan berkati, saudara.